Nyalain lampunya. Ngawiti, Pak. Ya. Selamat malam. Selamat malam Para pemelotot-pemelotot YouTube yang kami hormati, masih terus bersama Forum Sawo yang tetap setia bermadhab Semolowaru. Tema malam ini sengaja dipilih mengenai fenomena tentang generasi muda yang menyukai game atau permainan. Kebetulan hari ini kita kedatangan narasumber utama, keynote speaker yang namanya adalah Asep Surasep, yang dia sengaja datang ke Forum Sawo Madhab Semolowaru untuk menelisik apa saja mengenai game tersebut. Silahkan Asep, dimulai. Lah kok ya aku sing dadi narasumber ta kene iki lho. Modal wis Aduh, apa iki jenenge propaganda. Ya wis aku nyeranake saiki ya. Jadi apa ya? Permasalahan zaman-zaman yang begitu pesatnya di era teknologi itu, ya menurut saya pribadi, dari apa ya, kebiasaan remaja sekarang itu memang menjurusnya itu ke dunia gadget, entah itu dari medsos atau apa, hal yang itu bersifat visual, terutama yang disebutkan Pak Didin tadi adalah kebiasaan remaja di sekarang itu menuju ke kebiasaan yang selalu menatap sebuah permainan yang setidaknya itu adalah hiburan. Itu menurut yang gamers. Saya dulu adalah aktivis gamers. Waktu saya dulu itu aktivis gamer, luar biasa. Setelah mendapatkan hidayah, saya itu khilaf gitu. Ya mungkin gamers menurut persepsi orang, menurut pandangan teman-teman yang lain yang suka game itu mungkin adalah hal yang positif. Dalam artian dulu flashback saya menjadi aktivis gamers itu sejak SD. Dulu pengalaman saya SD nggak pernah yang namanya hidup di rumah sendiri, terus betah di rumah. Mungkin di rumah hanya 4 jam, habis itu ngilang. Entah itu ngilang kemana. Yang penting saya cari warnet, entah itu saya cari warung PS, atau saya mencari teman yang punya PS. Ya itu. Karena itu kebutuhan sebenarnya pada saat itu. Nah, kebutuhan di mana saya masih ingin mencari sebuah kebahagiaan di masa kecil saya. Daripada saya di masa tua masih menginginkan game seperti, dan takutnya nanti sudah tua dibilang masih kayak orang kecil. Daripada kayak gitu, yang penting saya lampiaskan dulu. Nah, tapi kebanyakan sekarang game ini malah merusak moralitas kawan-kawan. Dalam artian moralitas itu bukan moralitas yang mengarah ke hal-hal yang ekstremis, dalam artian kriminal dan segala macamnya. Tapi game ini membuat teman-teman ini akan lupa sebuah kebutuhan yang lain, entah itu belajar, entah itu sosialnya dengan temannya, atau dengan keluarganya. Ya kecil nggak apa-apa, masih kecil, maksudku melihat kondisi pribadi dulu nggak apa-apa. Saya dulu ya kayak gitu, saya masih kecil ya nggak apa-apa, wajar saya main game gitu loh. Dalam artian main game ini memberikan saya motivasi, dan motivasi ini apa? Dulu saya beranggapan game ini bisa mengajarkan saya sebuah kehidupan gitu loh.
orang-orang yang tidak pernah main game ini kayak saya ini berstigma yang gila gitu, maksudnya yang goblok. Enggak, saya dulu kayak gitu. Saya suka game itu saya melihat dari alur dari apa ya yang dibuat oleh si pencipta game. Jadi sebuah pertemanan, pertemanan menjadi musuh, sebuah musuh menjadi taktik ada strategi bagaimana mencari apa ya sebuah kemenangan. Ya kayak itu gitu. Itu perihal negatif. Positifnya kebanyakan orang main game itu positif dalam artian melatih nalar seseorang. Tapi sekarang game ini hanya sebuah mengisi waktu kekosongan. Padahal waktu kekosongan itu adalah waktu dari hal-hal yang sekiranya itu juga penting, tapi itu dia lupakan karena terhegemoni oleh game itu sendiri sampai terlalu larut di dalam game. Makanya saya setelah SD, SMP, SMA main game, habis itu selesai karena saya sudah memuaskan diri sejak dulu gitu loh. Karena saya emang main game setiap hari sampai batas kemuasan gitu. Berarti sekiranya saiki wis gede sik main game. Ya saya kurang puas. Ya saiki kurang puas. Iya, karena belum puas itulah kawan-kawan yang sejatinya itu masih sebaya dengan saya mungkin. Kalau main game ya nggak apa-apa gitu loh. Mungkin masa kecilnya kurang bahagia gitu loh. Kurang bahagia. Tetapi orang memandang main game ini adalah hal yang yang nggak bermutu, yang nggak berpenghasilan. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, banyak orang gamers itu malah mendapatkan profit yang lebih dari yang tidak main game. Dalam artian gini, mungkin kalau saya main game sampai sekarang dan saya telateni gitu loh, saya mungkin dapat sponsor gitu. Sponsor, terus dapat jenenge iku senjata kawan yang banyak gitu loh. Banyak sponsor ini adalah hal yang profit gitu loh. Mungkin dengan game saya mengevlog bagaimana cara-caranya main game ini biar menang. Ini kan sumber pendapatan gitu loh, dilihat orang. Atau saya main game, misalkan game perang-perangan, gimana cara memerangi musuh ini, taktik-taktiknya kayak gimana. Ya mungkin itu adalah kalau dibuat seperti media vlog itu ya istilahnya pemasukan gitu loh. Itu yang kalau gamers yang positif. Kalau game yang negatif ya sampai 24 jam nge-game nggak lihat kebutuhan yang lainnya, itu yang negatif. Diajak teman kumpul tapi dia nge-game, diajak kuliah pas kuliah nge-game, ya itu negatifnya di situ. Tapi kalau saya, game itu adalah sebuah kepositifan, tidak ada yang namanya negatif karena kebutuhan, karena setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Ya itu mungkin nanti disambung lah, saya lanjutkan. Baik, yang dikatakan Asep tadi pengalaman hidup ya, bahwa dia pernah terjerumus dalam tanda kutip. Dalih yang digunakan adalah umur, bahwa selagi masih kecil tidak ada salahnya main game. Kalau tua nanti main game bisa bahaya. Ini juga patut untuk diperdebatkan karena dunia bermain bukanlah dunia anak-anak saja. Orang tua juga memiliki dunia bermain. Bahwa wujudnya beda nanti kita ungkap lagi nanti. Lalu yang kedua, menurut Asep, game itu hanya positif, tidak ada negatifnya. Itu yang perlu dilingkari dengan tebal. Lalu yang ketiga yang saya tangkap tadi adalah bahwa di dalam game itu ada semacam strategi, taktik, terus kemudian anak-anak bisa belajar tentang kehidupan dan seterusnya. Ini juga layak untuk dibuat polemik. Saya pikir agar ini menarik, tidak hanya satu warna dari Asep saja,
kita ikuti warna yang lain. Saya ingin Mail dulu apa Bagus ini? Bagus, Pak. Bagus. Oh Bagus saja, silakan Bagus. Lah, ya aku tak. Iya. Saya dulu juga sama kayak Mas Asep, jadi suka main game, tapi main di game komputer. Jadi Agak game dari. PS saya enggak, jadi kalau dulu saya suka itu main game di komputer, itu main game tembak-tembakan atau yang perang, jadi suka yang kayak gitu. Jadi ya itu kadang mainnya sampai lupa waktu, sampai 3 jam 4 jam, padahal cara pemakaian listrik dan untuk pemakaian normal biasanya hanya sampai 30 menitan, tapi itu bisa sampai kadang seharian penuh, apalagi kalau bulan puasa gitu. Jadi saya ingat dulu waktu kecil tuh puasa itu main komputer tuh, jadi gantian, jadi pertama saya, terus kakak-kakak main semua komputer waktu bulan puasa. Kalau menurut Mas Asep tadi, game ini memiliki manfaat. Iya, jadi kalau menurut pandangan saya sih dia juga, jadi bisa untuk melatih kita untuk berpikir untuk strategi, jadi berpikir secara apa ya, jadi sesuatu yang menantang gitu, game itu. Jadi kan pun kalau saya ingat itu hidup di dunia adalah permainan dan senda gurau. Jadi ya mungkin isinya itu adalah kita main game tadi, tapi memang perlu di gali ulang lagi apakah manfaatnya lebih besar mana manfaatnya dengan kekurangannya atau untuk manfaat negatifnya nanti. Saya itu dulu sih kemarin. Baik, pendapat Bagus tadi menarik karena mengutip ajaran di dalam agama, dinyatakan bahwa dunia ini sejatinya adalah kampung permainan. Nah, senyampang menjadi pemain, maka bisakah diupayakan manusia-manusia ini menjadi pemain yang baik? Untuk itu perlu belajar lewat simulasi kata Asep tadi. Baik, silakan Mail berpendapat. Oke. Terima kasih karena saya tidak tahu Game itu apa? enggak. Kalau game sebenarnya tahu sih, tapi ini kalau dulu game, kalau kita bicara pengalaman, kalau di kampung game yang sezaman saya waktu itu yang kita alami game-game yang nyata, jadi nampak di dalam realitas. Jadi permainan-permainan seperti kelereng, terus permainan GT dan seterusnya, bentuk layangan. Permainan-permainan yang nyata. Karambol. Sama kalau melihat dari sisi positifnya, memang setiap permainan mengajarkan bagaimana, kayak kalau kita bermain gunungan gitu, main gunungan itu bagaimana kita bisa mendapatkan kekuasaan yang banyak kalau kita memiliki petak-petak di dalam gunungan itu yang banyak. Jadi kita akan menjadi penguasa kalau kita memiliki petakan-petakan di dalam permainan gunungan itu tadi. Kalau kita mendapatkan petakan-petakan yang paling banyak, maka kita jadi penguasa di arena permainan gunungan tadi itu. Ya memang kalau melihat dari sisi itu memang seperti itu. Tapi kemudian tak rasa memang peralihan zaman yang kemudian waktu itu, kalau di zaman saya waktu kecil di tahun-tahun 2000-an, saya rasa teknologi kan belum menjamur sampai permainan kayak gini. Jadi mungkin game-game di dalam teknologi ya apa, kalau di zamanku mungkin gamebot iki apa, gamebot, permainan gamebot kayak gitu. Gak ngerti permainan apa itu. Nah, semacam itu. Jadi saya rasa memang perubahan-perubahan teknologi saya juga masuk ke dalam juga ikut membawa perubahan di dalam permainan anak-anak. Nah, kalau kemarin saya pulang kampung, yang dulunya kalau waktu puasa gini, pasti waktu puasa itu
ramai orang bermain kelereng, anak-anak bermain kelereng, terus bermain karet gitu, bermain kartu untuk mengisi waktu dan juga menanti waktu buka puasa. Nah, itu biasanya dengan permainan-permainan seperti itu supaya anak-anak kecil tetap berpuasa dan lupa dengan makannya, dialihkan untuk bermain-main seperti itu. Kalau sekarang permainan-permainan itu sudah jarang dijumpai, dan bahkan di kampung saya itu sudah nggak ada lagi permainan babrentek dan seterusnya, itu sudah nggak ada lagi. Nah, tak rasa memang teknologi begitu luar biasa dalam membawa perubahan kondisi sosial masyarakat termasuk dalam permainan game ini. Saya rasa sih itu kalau pendapat saya. Masalah hal positif negatifnya saya rasa tergantung penggunaan dan kemudian sang pemakai atau pelakunya sendiri, itu yang kemudian harusnya lebih bisa memanfaatkan dan memanage waktu dan kemudian memanfaatkan game itu sebagaimana mestinya. Saya rasa sih itu. Terima kasih Ismail sudah menambahkan bahwa pengaruh teknologi berimbas pada pilihan-pilihan bagaimana anak-anak menghabiskan waktunya untuk melakukan permainan. Nah, tentu saja itu satu pendapat yang juga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Namun sebelum itu semua dibahas, kita akan dengarkan dulu dari Sunda Wiwitan, Irfan, silakan. Irfan. Sunda Wiwitan. Ya, saya rasa sedikit banyak udah teman-teman tadi udah mewakili bagaimana pengaruh game atau permainan bagi kehidupan gitu kan. Mungkin kalau menurut saya pribadi bahwa yang dicari dari permainan, dari sebuah game, dari sebuah permainan adalah kesenangan dan pelampiasan, mungkin gitu ya. Ya. Kesenangan hanya saja bedanya. Hanya saja bedanya mungkin kayak apa, kalau misalkan berangkat dari penuturan Mail tadi bahwa di zamannya Mail gitu kan, entah tahun berapa, di zamannya Mail permainan yang di game yang disenangi anak-anak, yang menimbulkan rasa senang bagi yang memainkannya itu adalah rasa senang kolektif gitu kan, rasa senang yang senangnya bareng gitu kan, karena wujudnya nyata. Artinya semisal main apa tadi gunungan gitu kan, terus main kelereng, terus main apa galah itu yang gimana sih yang tiga orang itu kalau nggak salah, terus dan yang lainnya gitu kan. Kalau orang-orang sekarang bilang permainan tradisional gitu kan, itu rasa senangnya kolektif karena langsung bersinggungan dengan teman-temannya gitu kan. Nah, kalau sekarang setelah permainan itu diambil alih oleh teknologi gitu kan, artinya ketika yang banyak dimainkan adalah permainan dalam wujud gadget, dalam wujud PC, dalam wujud PS gitu kan. Mungkin beralihnya rasa senang yang individual gitu kan, senang karena semisal bisa misalkan PS gitu kan, bisa juara satu dalam Olimpiade PS gitu kan, senangnya mungkin ya itu, bukan rasa senang yang kolektif seperti penuturan Mail itu tadi. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Terima kasih. Irfan semakin memperkaya pendapatnya. Kita tahu bahwa ada dua kutub besar ya yang ditawarkan oleh sejarah kepada kita. Ada game yang berbasiskan pada nilai-nilai tradisional Nusantara, ada game yang merupakan injeksi dari dunia simulasi.
Dan kita tahu bahwa anak-anak Nusantara ini adalah anak-anak yang cerdas, baik otak kirinya maupun otak kanannya. Mengapa orang-orang Nusantara di zaman dulu itu punya kecerdasan yang imbang, baik yang kiri maupun yang kanan? Lebih penting adalah yang kanan. Ya karena hampir seluruh permainan masa lampau ini adalah permainan yang syarat akan nilai-nilai. Tadi sudah diungkit mengenai bagaimana memupuk jiwa kolektivisme, memupuk solidaritas, kebersamaan, senasib, sepenanggungan. Sudah dikutip tadi itu. Lalu permainan Nusantara yang kita tahu adalah di sana menawarkan sebuah problem di mana anak-anak kecil ini diajarkan untuk menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Jadi realitas hidup ini harus dihadapi. Lalu kemudian ketika muncul persoalan, maka anak kecil dilatih untuk menyelesaikan persoalan itu, tetapi dalam wujud permainan. Sehingga di dalam menghadapi masalah dan menghadapi teman-teman permainannya itu, maka muncul yang namanya demokrasi, muncul yang namanya tepo seliro atau jiwa-jiwa kompromistis, lalu kemudian mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Terpenting adalah mengajarkan bagaimana lenggono dan legowo menerima kekalahan. Bahwa di dalam permainan yang sederhana Nusantara itu, yang nyata, yang real itu ternyata mengajarkan seorang anak berlatih untuk menyikapi kekalahannya itu dengan legowo atau lenggono tadi. Nah, di sebaliknya dalam permainan tradisional itu juga mengajarkan pada anak-anak ini bagaimana menang tanpa ngasorake. Jadi di dalam kompetisi atau pertandingan permainan itu pastilah ada yang menjadi juara atau jawara. Tetapi jawara ini bukanlah jawara yang dipicu oleh naluri hewaninya untuk mengalahkan seperti halnya permainan modern. Ini tentu saja sebuah hal yang sangat bipolarisasi ya, sangat dua kutub yang sangat berbeda. Nah, kita tahu bahwa kehidupan anak-anak adalah kehidupan yang dilatih dewasa dalam menghadapi dunia, dan dunia ini sangat luas. Lalu kemudian oleh teknologi game-game modern saat ini, kehidupan yang luas ini coba dipersempit, disimplifikasikan sedemikian rupa sehingga opsi yang ditawarkan oleh game hanyalah opsi yang dicipta oleh sang programmer atau si pembuat game itu, sehingga anak-anak tidak punya kekayaan opsi. Karena miskin opsi, maka pilihannya atau choice-nya juga tentu saja akan amat sempit. Ini sama dengan mengkurung fantasi atau khayali anak-anak itu untuk berkembang luas, dikerangkeng sedemikian rupa dengan cara membuat game yang pedomannya, aturan mainnya, dan seluruh kisi-kisinya yang harus dipatuhi oleh sang anak yang main game modern itu. Tentu saja ini berbeda dengan game atau permainan tradisional, di mana di sana sang anak diberi kebebasan dengan ruang yang sangat lebar. Opsi pilihannya sangat banyak sehingga choice-nya pun juga tidak sesempit pada game yang diciptakan di dunia modern. Lalu sisi negatif yang berikutnya adalah bahwa ternyata yang namanya benak atau pikiran itu bisa diformat. Kalau sejak dini anak-anak sudah diformat oleh si pembuat game, bagaimana berdialektik, bagaimana memahami kausalitas, bagaimana aksi reaksi, bagaimana hukum-hukum alam ini diformat melalui game yang kemudian ini menciptakan mindset di dalam anak-anak kita. Ini yang saya khawatirkan, sehingga ada semacam proses pengkerdilan cara berpikir anak. Beda halnya dengan game masa lalu, di mana game masa lalu ini tidak ada upaya sama sekali untuk melakukan formatting pada pikiran anak-anak. Nah, saya pikir varian-varian tentang positif negatif daripada game masa lalu dan game modern ini bisa
dengan amat konkret bisa kita teliti, kita telisik satu persatu. Kemudian yang penting lagi adalah di dalam game permainan modern ini sebenarnya adalah anak-anak dicoba untuk hidup di alam simulasi, alam buatan. Beda halnya dengan game yang Nusantara yang lama itu. Anak-anak memang melakukan permainan di dunia yang nyata, sehingga sensitivitas anak baik perasa, peraba, penginderaan lengkap keseluruhannya itu ikut terlibat semua di sana, sehingga ada keseimbangan antara otak kanan, otak kiri. Inilah yang kita sebut sebagai pembelajaran anak dengan sempurna, mulai afeksi, kognisi, konasi, psikomotorik, semuanya didapatkan melalui game real, game yang ada di masa lalu. Nah, bagaimana dengan game modern? Game modern nampaknya sangat miskin akan sensitivitas, dan di dalam game modern ada semacam nafsu untuk menaklukkan yang lain melalui apa itu skor, melalui level, melalui grade dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah memicu jiwa anak-anak. Jadi yang dipicu adalah sisi gelap hewaninya ini, agar penaklukan mata sesamanya itu sudah menjadi mindset di dalam anak-anak sejak dari dini. Kalau ini dibiarkan lalu tidak diseimbangkan, maka yang terjadi adalah anak-anak generasi sekarang ini hanya menonjol di otak kiri dan hanya memperbesar kompetisi dengan berbasiskan pada nafsu hewaninya. Ini yang saya pikir cukup membahayakan ke depan. Nah, bahwa permainan ini apakah hanya monopoli anak-anak? Tentu saja tidak. Orang-orang dewasa pun juga punya permainan. Orang seusia saya tentu saja permainannya berbeda dengan anak-anak kecil. Kalau anak kecil itu kan ya main apa itu telik sandi. Jadi ada yang sembunyi, ada yang nyari gitu. Lalu ketangkep terus sore itu semua gembira gitu. Yang ditangkap merenges, yang nangkep juga nyengir onta, nyengir kuda dan seterusnya ya. Ini saya pikir sesuatu yang menggembirakan dan alamiah. Tapi orang dewasa bahagianya, nikmatnya, sensasinya tidak di permainan yang seperti itu. Orang dewasa, mohon maaf, biasanya permainannya adalah dalam bentuk gambling. Poker. Jadi apakah di masa silam tidak ada gambling? Ada. Oh, bangsanya ada itu penjudi juga. Jadi judi ini nampaknya juga menjadi semacam permainan. Cuman di dalam konsep Jawa judi ini tidak disebut sebagai gambling, tetapi lebih disebut sebagai game, sehingga lebih besar sisi permainan ketimbang sisi gamblingnya. Tapi kalau di barat judi jelas-jelas itu dengan ceto welo-welo disebut sebagai gambling. Memang berjudi gambling, tidak disebut playing lain ya. Kalau di Nusantara sebutannya kan main, bukan judi. Nah, ini bedanya. Artinya begini, meskipun ada sedikit unsur judi, tapi orang dewasa memaknai ini bukan pada perjudiannya, tetapi lebih sebagai main atau bermain. Lentre, kope, domino, terus apa lagi? Itu permainan orang-orang dewasa, baik di desa maupun di kota. Tetapi di zaman modern sekarang ini permainannya berubah lagi. Orang dewasa itu bukan hanya main seperti itu, mainnya lebih macam-macam lagi. Bola dibuat mainan, lalu kemudian apa, aku rasa nyebut soalnya rotok negatif ini. Wes rasa sing tak sebut negatif. Pirang menit 28 Oke. Dari yang saya ungkapkan tadi, sebenarnya saya ingin itu menjadi stimulan ya, untuk direspon supaya ini lebih kaya lagi. Kembali ke narasumber saja, ke keynote speaker yang membuat untran-untran dengan tema game ini. Ayo Asep, silakan Asep. Ya Allah, aku man. Oke, jadi statement yang disampaikan teman-teman ini Melawan semua. bukan melawan, dalam artian ya memang realita itu banyak kesesuaiannya dengan keadaan. Tapi menurut saya pribadi ya apa ya namanya, game ini mau nggak mau, terima nggak terima ya harus mengikuti peradaban itu sendiri gitu loh. Oke, dari pandangan orang dewasa
game itu hanya ada istilah main. Untuk kaum muda, game ini bukan hanya sekedar main, tetapi bagaimana hal-hal atau nilai-nilai yang terkandung di dalam game itu didapatkan semua gitu loh. Nah, saya apa ya, mentelaah dari teman-teman tadi ada yang menyebutkan game itu lebih positif ke arah game yang tradisional daripada game yang modern. Oke, menurut saya pribadi, mungkin saya juga pernah melakukan atau istilahnya itu mengalami atau merasakan sensasinya game tradisional dari enggrang, slente, dari apa ya, kope, domino, terus dari segala macam lah. Karet dibuat permainan, sampai permainan berkaret-karet ya ada gitu loh. Ya memang sensasinya itu berbeda dengan hal yang sekarang, karena yang itu tadi, game sekarang itu dibuat visualisasi yang begitu menarik perhatian orang sampai akan lupa nilai-nilai game itu sendiri gitu loh. Karena apa ya bagaimanapun seorang programmer game itu mengusahakan bagaimana game itu bisa merasuk ke nalar gamers atau ke pikiran gamers, agar gamers ini bisa menjiwai game tersebut gitu loh, menjiwai. Ya kayak kita membaca puisi lah, membaca puisi, bagaimana kita menciptakan puisi itu sekaligus kita memahami puisi yang kita buat itu gitu loh. Ya kayak game itu, game bagaimana seorang programmer game membuat game untuk dipahami oleh si gamers. Tapi antara game tradisional dengan modern ini menurut saya sih sama saja gitu loh. Dalam artian kalau misalkan game tradisional ini dibuat semenarik mungkin visualisasinya dan segala macamnya, ya menurut saya akan lebih mudah teman-teman akan kembali ke masa lalu daripada bermain di game yang sekarang yang banyak visualnya, yang banyak apa istilahnya, penambahan grafisnya gitu loh. Karena apa, kita ingin kembali ke masa lalu, ingin merasakan game yang tradisional dahulu, itu pun tidak masalah sebenarnya itu dibuat untuk menjadi sebuah visualisasi. Tapi dalam artian kebanyakan orang memanfaatkan game ini untuk kepentingan keuntungan dan kepentingan kebutuhan sebenarnya. Kalau dulu itu adalah sekedar kebutuhan, tetapi dalam realitas sekarang game ini dibuat menjadi dua opsi, antara bermain untuk mencari keuntungan atau bermain untuk mencari kebahagiaan gitu loh. Kebahagiaan untuk menang maksudnya, bukan kebahagiaan kalah jotesi konco seneng. ya seperti itu. Jadi untuk penilaian saya pribadi ya gak masalah kita kembali ke masa lalu, merasakan game-game tradisional itu untuk merubah pola pikir agar otak kanan ini kembali berputar, bukan otak kiri saja, mainkan semua otak bergerak semua gitu loh. Ya itu kembali lagi, apakah dengan kembalinya game tradisional itu kawan-kawan gamers yang lain itu bisa apa istilahnya, bisa tertarik dengan apa yang ada di yang terkandung di game-game tradisional itu. Karena bahwasanya gamers sekarang itu lebih tertarik pada game yang visualisasinya itu lebih apa ya, nyata, lebih istilahnya itu 3D, 3 dimensi dan segala macamnya gitu, dibuat menarik mungkin. Ya itulah kesimpulan saya. Kemudian kasarannya, apakah teman-teman itu bisa kembali ke game tradisional, yang mana game tradisional itu bisa mempunyai kreativitas untuk menarik perhatian game yang sudah terhipnotis oleh game modern tadi. Ya itu kembali ke teman-teman yang lain, alfa itu semua. Baik,
Ya, ini nampaknya si siapa Kenneth Specker nih masih mencela tafsir yang dimaksud teman-teman. Jadi begini Chef, yang dimaksud teman-teman itu bukan game masa lampau tradisional tuh enggak, itu hanya istilah. Yang dimaksud adalah karena game yang ada di masa lampau Nusantara ini adalah game yang real. Bukan game yang simulasi lewat grafis itu. Karenanya sensitivitasnya lebih tinggi. Orang berlatih untuk memecahkan konflik, solidaritas dan yang tadi kita bahas itu semuanya. Nah, lalu sekarang kalau itu dirupakan menjadi game yang simulasi, grafis atau computerized, maka lo terus apa bedanya? Yang kita maksud begini, ayolah kita kembali hijrah ke alam realitas. Dunia ini empiris, ya anak-anak ayo kita latih di dunia empiris. Ojo dilatih sejak dini menghadapi layar monitor terus, sehingga akhirnya jiwa pikiran anak ini seolah-olah dikerangkeng, diberangus, dikerdilkan sedemikian rupa. Ini yang menurut teman-teman tadi bahaya. Nah, dalam rangka itu maka kemudian manajemen yang penting. Bagaimana orang tua, bagaimana remaja, dan bagaimana anak-anak mampu mengatur kapan game simulasi dan kapan hidup di tengah alam realitas ini, sehingga yang namanya keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri tetap terjaga, afeksi, konasi, kognisi, psikomotoriknya semua bisa didapatkan oleh anak-anak, sehingga harapannya generasi Nusantara ini ke depan akan tetap menjadi generasi yang pinunjul dan pilih tanding. Saya pikir karena lebih dari 30 menit, mohon maaf untuk teman-teman tidak bisa membuat komentar balik atau feedback, maka waktu yang akan datang mungkin bisa kita urai lebih panjang lebar. Maka Madhab Sumolowaru mengakhiri sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Allahumma sholli alaihi.